Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai Sobat Sobat Leorasi, Leorasi. selamat datang di Q&A spesial ulang tahun Leorasi Group yang pertama. Sebelum dimulai, kita kenalan dulu yuk dengan member-member Leorasi Group. Dimulai dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Ari, pemilik akun Salwariamah. Posisiku di Leorasi Group sebagai leader atau ketua grup. Perkenalkan, aku Nashila Awa atau yang bernama asli Nashwa. Aku adalah admin desain di Leorasi, sekaligus anggota termuda. Salam kenal. Aku Tuti Hidayah, member Leorasi Group yang bertugas sebagai admin sosmed 1. Aku punya donat coklat dan aku punya warna pink. Salam kenal. Perkenalkan, namaku Nikmah. Di Leorasi, peranku sebagai admin grafis atau desain grafis atau apalah itulah sebutannya. Kenalin, aku Tiara. Posisi aku di Leorasi Group yaitu sebagai admin sosmed. Hal yang paling menyenangkan dari menjadi member Leorasi Group adalah bisa mewujudkan salah satu keinginan terbesarku yang gak bisa diwujudkan di dunia nyata. Di real life, aku anak bungsu dan selalu bertanya, gimana sih rasanya punya adik? Terus ketika membangun Leorasi Group dan tahu kalau 4 member lain itu usianya di bawah aku, itu rasanya kayak aku punya adik nih, kayak gitu. Dan ternyata itu seru banget. Aku jadi punya partner in crime gitu, buat saling jahil, buat bercanda, buat ngamis bareng, buat nyelutuk-nyelutuk random yang receh kayak gitu. Hal yang paling menyenangkan di Leorasi menurutku adalah waktu sama-sama bisa ngetawain hal-hal receh. Terutama pas bahas proyek novel. Itu seru banget, yakin. Seneng juga pas followers nambah. Itu kayak, wah, habisnya jadi artis nih. Tapi yang paling nyenengin itu karena di Leorasi aku nemu tim yang rasanya itu lebih bukan cuma kayak tim, lebih kayak keluarga juga gitu. Hal yang paling menyenangkan bagi Tuti itu ketika bisa ngobrol dan duit bareng, entah itu lewat chat grup ataupun telepon. Karena memiliki kesibukan masing-masing, waktu ngobrol itu jarang banget. Jadi kalau udah kumpul dan saling julid, itu adalah suatu hal yang paling menyenangkan karena di sana masing-masing mau berbagi pengalaman dan cerita sehari-harinya. Jadi sesama anggota itu kadang bisa random, bahkan ngirim stiker-stiker, ngobrol-ngobrol bareng tentang kesehariannya. Kayak seru banget gitu bisa ngobrol dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda, ketemu menjadi satu dalam satu grup. Itu rasanya menurut Teti adalah hal yang paling menyenangkan karena bisa ngobrol bareng sama mereka. Hal yang paling menyenangkan, kalau menurutku hal yang paling menyenangkan di Leorasi itu kekompakannya. Jujur, aku nggak nyangka banget Leorasi bisa bertahan, bisa konsisten dengan anggota yang cuma 5. Anggota Leorasi kan sebenarnya hanya sebatas teman online ya. Dan aku nggak nyangka kalau bisa sekompak ini. Menurut aku, hal yang paling menyenangkan itu ketika kita bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, terus kerja keras kita ada hasilnya. Kayak karya kita bisa dibukuin pas ikut lomba. Ada yang suka karya kita, dan perlahan pengikut Leorasi nambah. Hal yang paling greget itu pasti tiap dikejar deadline ya. Lo kan orangnya emang suka mepet deadline gitu. Nah, tapi dulu itu aku kalau dikejar-kejar deadline kan sendirian. Dengan adanya Leorasi Group, aku bisa dikejar deadline bareng-bareng gitu. Bahkan pernah kita semuanya udah di depan deadline tapi belum apa-apa. Dan akhirnya kita dihukum bareng-bareng. Itu sih yang paling greget. Hal yang paling greget di Leorasi, kalau dari aku pribadi ya, aku pribadi itu pas dapet tema dari proyek gitu loh,
yang kurang bisa aku kerjakan. Dan itu tuh aku pas dalam kondisi males jadi mepet deadline, dan itu lebih ke greget ke diriku sendiri sih. Tapi kalau untuk greget yang sama member gitu, itu tuh pas ada agenda telepon. Terus udah telepon nih, udah lengkap 5 orang. Tapi kita sama-sama diem karena entah itu malu cari topik atau apa ya, nggak pede buat ngomong gitu. Tapi kayak kalau telepon tuh beneran jadi bingung ya, tadinya rame di grup, pas telepon jadi kayak aduh diem gitu. Itu lama-lama greget, tapi mau mulai topik juga apa ya, malu gitu. Tapi aku juga termasuk malu-malu sih. Hal yang paling greget menurut Titi itu ketika sambung menyambung tulisan. Jadi setiap individu kan mempunyai gaya tulisan yang berbeda-beda. Jadi kalau sambung menyambung tulisan tuh bikin greget. Gregetnya tuh karena dalam satu judul itu memiliki gaya tulisan yang berbeda. Jadi misal Tuti nulis duluan, terus nanti disambung sama member yang lain, disambung lagi. Otomatis dong setiap kita kan punya gaya bahasa yang berbeda ya. Jadi kalau misal dibaca tuh lucu aja gitu. Yang awal tadi pakai kata enggak, yang keduanya pakai kata enggak, yang terus yang bawahnya pakai enggak aja. Jadi kayak apa ya, beragam gaya bahasa. Jadi tuh kayak berasa bikin greget aja gitu, kayak greget entah itu ceritanya ataupun greget sama gaya bahasa masing-masing. Terus greget dalam hal yang lain itu bisa muncul karena menulis di mepet deadline. Ini kita kan biasa bikin project bareng, bikin kegiatan. Ini emang udah jauh-jauh hari, oke deadline tanggal sekian ya. Ternyata setiap kita tuh bikinnya sudah mepet deadline, bahkan 3 jam sebelum ini baru bikin. Kan itu kayak berasa greget tuh. Pokoknya jangan sampai kena hukuman. Pokoknya sebelum deadline ini harus gercep, harus bisa. Padahal udah dikasih waktu tuh jauh-jauh hari. Ya namanya kita punya kesibukan masing-masing ya, gak bisa dituntut buat cepet juga sih. Tapi menurut Titi, selain nulis sambung menyambung, ini tuh adalah hal yang greget rasanya karena sama-sama ngejar deadline. 1 jam sebelum deadline tuh ngebut bikin tugas biar gak dapat hukuman. Iya, itu hal yang greget menurut Titi. Hal yang paling greget, kalau aku sih deadline. Ya, aku sendiri adalah seorang deadliner. Aku mengakui itu. Tentu greget sendiri kalau terputus deadline, apalagi kalau Kak Tuti dan Kak Tiara udah bunyiin bel peringatan. Ya, meskipun tetap sering telat sih aku. Hal yang paling greget itu sebenarnya greget sama diri sendiri. Yang waktu ditanya pendapat atau ide malah diem aja. Pengen bilang, tapi kadang susah ngungkapinya. Greget juga, udah tahu deadline hampir di depan mata, tapi diri sendiri masih bisa santai aja. Nano-nano banget ya. Karena leader itu rasanya tanggung jawab tuh besar banget. Nggak semua posisi juga punya tanggung jawab yang besar, tapi kepalanya kan dia kalau ketua tuh harus bisa mengatur gitu. Harus selalu mengambil inisiatif kan ya. Karena aku di real life tuh orang yang harus dipukul dulu baru bunyi, sedangkan dengan posisi aku yang ketua, aku harus yang ngetuk gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa banget. Aku nggak expect kalau aku bisa menjalankan ini. Jujur awal waktu kepilih tuh kayak aku mikir aku jadi ketua, oke lah awalnya aja. Nanti kedepannya aku mau nolep terus minta ganti aja sama yang lain. Jujur itu niat yang buruk ya. Tapi emang aku nggak berniat jadi ketua buat waktu yang lama. Tapi ternyata setelah dijalani, sisi ini juga lumayan menyenangkan ya, menyenangkan. Kalau aku kan emang basic di desain ya. Jadi ketika diminta jadi admin desain itu kayak ya udah sih yang sering aku lakukan. Jadi kayak aku juga nggak terbebani dengan itu dan seneng ngelakuinnya. Tapi aku apa ya, kayak speechless tapi respect banget ke Kak Nikma. Karena Kak Nikma kan apa ya, awalnya kan nggak basic desain, tapi setelah masuk ke Leo Rasi dan jadi admin desain
itu aku lihat desainnya Kak Nikma, kok bagus gitu. Jadi kayak respect banget. Aku salut sama Kak Nikma. Nah, kesan Tuti sebagai admin Medsos 1 ini cukup menyenangkan. Walaupun sebenarnya Tuti sering lalai dan yang bertugas itu sering Kak Tiara. Tapi Tuti senang karena bisa menjadi bagian untuk mempromosikan dan memberikan sebuah informasi ataupun karya-karya kami di media sosial. Bahkan ya, secara nggak langsung nih, secara nggak sengaja, tugas-tugas admin sosmed tuh sama-sama huruf T. Jadi kami tuh sering disebut dengan kakak 2T karena namanya Tiara dan Tuti. Sama-sama admin sosmed. Kerja sama-sama Kak Tiara tuh enak loh. Karena kami berdua alhamdulillah sama-sama mau membantu. Di saat aku nggak bisa, Kak Tiara sih yang membantu. Begitupun Kak Tiara, kalau Kak Tiara nggak bisa ataupun lagi ada kerjaan, aku begitu. Walaupun ya sebenarnya lebih aku sih sering minta tolong sama Kak Tiara. Ya itu tadi, ya karena apa ya, saling menutupin gitu loh. Di saat Kak Tiara nggak bisa, aku. Di saat aku nggak bisa, Kak Tiara gitu. Seneng sih di bagian ini karena sebagai bentuk apa ya, kami berpartisipasi di Leorasi Group ini untuk mempromosikan karya-karya kami, tugas-tugas kami, kegiatan-kegiatan kami di media sosial, biar orang-orang yang melihat ataupun mendatangi akun kami itu bisa membaca bahwa informasi ataupun karya yang kami sampaikan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk mereka dan bisa menginspirasi untuk mereka. Kesan yang ku dapat yaitu bisa mengembangkan desainku. Ya, meskipun jauh kalau dibandingkan dengan Nashwa sih. Tapi ku akui aku banyak belajar dari Nashwa. Ya, meskipun kalau dari segi usia itu si Nashwa paling botot ya. Tapi dia banyak membantuku dalam hal desain. Kesan saat aku jadi admin sosmed. Jujur, ngerasa belum maksimal jadi admin sosmed. Banyak hal yang seharusnya dilakuin sama sendiri, malah minta bantuan teman-teman. Tapi, senang juga bisa jadi admin sosmed bareng Kak Tuti, yang orangnya itu bisa diajak kerjasama dan saling ngerti. Pokoknya, aku ngucapin makasih sama teman-teman dan maaf karena masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugas. Semoga aku sama Kak Tuti bisa menjadi admin sosmed yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk menjawab siapa yang paling julid dan paling random tuh sulit ya, karena menurutku semuanya juga punya sisi itu gitu. Semuanya bisa julid dalam waktu-waktu tertentu. Semuanya bisa random dan sangat random tiap waktu. Kayak kita tuh sering banget nge-random kan gitu. Gak ada pembahasan yang fokus di satu titik aja. Kadang-kadang suka lompat dulu kemana-kemana dulu, dan itu adalah sebuah kerandoman kan. Kalau buat yang julid, sebenarnya aku malu sih. Tapi aku harus mengakui kalau aku merasa aku yang paling julid. Karena aku punya sifat perfeksionis. Dan itu membuat aku berasa punya mata yang ya Allah, ini gak enak banget sebenarnya, yang selalu menjadi kesalahan gitu. Terus akhirnya ngasih kritik dan ini masih sulit untuk dihilangkan. Julid sih nggak terlalu ya, maksudku nggak sampai yang kayak julid-julidnya ibu-ibu pas beli sayur gitu, enggak. Tapi Kak Tuti selalu yang paling random ngasih ide romance. Jadi ya waktu itu pas adalah nih adegan aku punya karakter dan aku pengen nyambungin karakterku ke karakter novelnya Kak Tuti. Itu langsung dalam satu chat itu langsung jadi banyak ide romance gitu kayak hah? Tapi itu lucu gitu. Terus Kamari juga random pas bahas anak fiksi gitu. Aku masih ngakak loh kalau inget tentang pembahasan bidungnya L. Aku juga gitu sih. Termasuk yang random gitu. Tapi sebenarnya kalau digabungin ya semuanya juga random kalau pas bahas topik yang emang random gitu. Kalau menurut Tuti,
orang yang paling julid dan random itu adalah Najwa, Kak Wari, dan aku termasuk sih sebenarnya. Nah, terbukti karena gini, ketika Najwa lagi cerita, oh aku tadi tuh Kak gini 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 gini, aku nyaut dong gitu kan, karena emang jiwa randomku tuh meronta-ronta, akhirnya aku jawab lah. Dan kadang kita jawab tuh sekalian ceritain kan, oh iya aku juga pernah gini, aku juga pernah gitu. Alhasil kirim-kirim stiker, suka ngirim stiker bareng, entah itu stiker yang dia jungkir balik kah, yang dia mukanya gosong kah, yang mukanya dibedong kah, emang random. Sebenarnya semua orang di grup ini nih random semua, julid semua, tapi kalau mau lebih menonjol julid ya kemungkinan 3 orang ini sih. Sebenarnya lebih sadar diri sih aku sendiri sih, cuman aku nggak sendiri, ada Kak Wari dan Najwa yang ikut membantu aku julid dan random. Kayak kemarin Kak Wari tiba-tiba bilang anakku belum punya bedong lah, itu random banget loh Kak. Kami tuh sambil ketawa di grup tuh karena apa, gara-gara anaknya belum punya bedong. Ayolah gitu kan, gara-gara punya bedong bikin satu grup itu war gitu. Jadi emang sebenarnya yang random ini kita bertiga. Ya, kita bertiga. Jujur langsung jawab ya. Karena kalau julid sih nggak ada ya. Tapi kalau random itu semua anak orasi itu random semua. Jadi ya gitulah. Kalau menurut aku, yang julid itu nggak ada. Tapi kalau yang random, sebenarnya kalian itu random. Apalagi Kawari. Kerandomannya itu bisa kayak pas ngingetin tugas. Jadi kayak gimana ya? Kita yang lagi pusing dikejar deadline, jadi bisa ketawa. Apalagi yang kemarin-kemarin sampai saat ini pun yang ngebahas soal Ais. Apalagi soal popok sama bendongnya itu receh banget. Buat proyek yang paling disuka itu, kalau secara tulisan sih yang paling awal banget ya, mereview buku. Karena jiwa membaca itu kan sering banget fluktuatif ya. Dan kayaknya kita harus menjalankan lagi nih ke depan buat mereview lagi. Terus juga suka kalau bikin tulisan dengan tema-tema yang unik tuh. Lomba lah utamanya itu yang paling disukai. Terus kalau buat proyek suara, yang paling seru tuh ya waktu cerita pengalaman sendiri sih. Soalnya karena aku di real life itu pendiam, jadi gak kepikiran buat cerita. Tapi ternyata setelah aku coba buat cerita di suara literasi, itu asik juga dan ya lumayan ketagihan lah. Kalau aku yang spek rebahan dan mageran ini, aku paling suka proyek reels yang durasinya nggak sampai 1 menit itu. Kayak wah itu tuh ngeditnya tuh sat terus kayak valid dan debat itu kayak enak banget sumpah ngeditnya. Terus soalnya kan itu nggak perlu rekaman, durasinya nggak sampai 1 menit, cuma bentar. Wah, dibuat mana lagi yang kau dustakan. Tapi aku paling suka kalau tiap ikut lomba bareng gitu sih, soalnya apa ya, terus kan nanti kita bisa jadi tahu kan ngukur kemampuan masing-masing itu seberapa kalau ikut lomba. Kalau Tuti, prok yang Tuti sukai itu Bari. Bari itu baca dan review dan bikin cermin berdasarkan gambar. Karena proyek ini tuh kalau Bari itu kan kita baca nih, baca cerita orang, karya orang lain, kemudian review hasil apa yang kita dapatkan dari bacaan tersebut, kita share, kita kasih tahu ke teman-teman, oh ternyata kisah ini itu menceritakan tentang ini. Karena apa ya, Tuti suka karena dari Tuti pribadi itu juga sebenarnya untuk minat baca udah turun. Jadi emang harus ditingkatkan lagi tingkat membaca ini. Jadi ini emang proyek yang disukai. Kemudian ada cermin berdasarkan gambar. Nah kalau ada gambar ataupun ini atau hal itu sebenarnya bikin tantangan gitu. Wah ada tantangan nih, ini gambar, kita dikasih gambar secara acak, dilempar secara acak, terus dibikin cerita mini yang cuman minimal sekitar 200-500 kata lah gitu kan. Itu kayak sebuah tantangan gitu. Oh dengan gambar ini kita harus bikin cerita dengan tema ini. Kayak seru aja gitu, bikin happy, bikin
pengen diulang lagi, itu yang pengen disukai gitu loh. Karena kita tuh ada challenge di saat kita nulis tuh harus berdasarkan dengan objek yang kita punyai gitu. Podcast sih. Aku yang dulunya malu, ya maksudku sampai sekarang sih. Tapi agak lebih baik sih daripada yang dulu. Aku dulu malu banget, tapi sekarang lebih percaya diri dengan suaraku. Tapi dengan adanya proyek Leorasi ini, aku bisa melawan rasa ketidakpercayaan diriku itu. Dan ternyata aku bisa. Sebenarnya, semua proyek yang dijalankan selama setahun ini, semuanya itu aku suka. Tapi yang paling aku suka itu pas proyek nulis, apalagi nulisnya diikut sertakan dalam perlombaan. Jadi nambah semangat gitu dan seneng kalau ternyata karya kita bisa dibukuin. Kalau di karya tulis, bikin cermin horor. Soalnya aku sangat anti hal-hal yang berbau kayak gitu. Aku sadar aku orangnya penakut, maka nggak mau mendekati hal yang kayak gitu karena bikin capek. Menakuti diri sendiri tuh capek. Jadi waktu ada yang ngusin tema itu horor, kayak wow, ini berat banget gitu ya. Padahal kita waktu itu kan cuma bikin cermin ya, beberapa ratus kata aja, tapi itu berat, sangat berat. Terus kalau karya suaranya, ya waktu kita bahas tentang agama ya, itu berat karena kita harus benar-benar tanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, jadi harus riset benar-benar. Proyek yang paling berat waktu itu menurutku yang kisah wanita itu sih, karena itu kan perlu riset ya, dan bagi aku yang males, ini tuh riset tuh kayak sesuatu yang berat banget gitu. Tapi kayaknya itu bakal terkalahkan dengan proyek novel 5L deh. Sebenarnya proyek menurut itu yang paling berat itu adalah proyek Sule. Lebih tepatnya ketika membahas tokoh perempuan Islami. Nah, selain risetnya yang harus tepat dan benar, proses editingnya juga yang memakan waktu serta memori. Sehingga Sule ini sebenarnya cukup berat. Akan tetapi dengan adanya Sule, Leorasi bisa berkembang sekaligus bisa menambah ilmu pengetahuan baru yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu Sule itu artinya suara Leorasi. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan lewat suara kami yang nantinya itu berbentuk video yang biasanya itu dipublikasikan di YouTube channel kami, YouTube Leorasi, Instagram Leorasi Group, juga sebenarnya di TikTok. Nah, ini fungsinya adalah tadi memberikan informasi kepada teman-teman, kasih pengalaman, kasih ilmu-ilmu yang baru yang mungkin sebenarnya kita belum pernah tahu ataupun nggak tahu. Jadi kami kasih. Dan yang berat ini sebenarnya kenapa tuh dibilang berat? Karena proses Sule ini kan kita mencari ilmunya dulu. Mencari apa sih topik yang mau dibahas, kemudian riset. Nah, ini kami pernah ambil Sule ini temanya tentang tokoh perempuan Islami. Nah, itu kan risetnya harus benar-benar ya, biar kita nggak akan ada miss, nggak ada salah paham, nggak akan cuman salah ambil ataupun salah kajian gitu. Emang harus berdasarkan kenyataannya kayak gimana. Nah, lalu kenapa dibilang berat? Iya, tadi udah mikirin topik yang mau disampaikan, riset, kemudian editing. Nah, untuk memori yang minim itu emang cukup sulit karena apa? Proses editing ini kan dimana kita pastinya mau mencoba memberikan kepada teman-teman tuh yang terbaik ya. Kita kan nggak tahu di luar sana akan mungkin ada yang keterbatasan mendengar, jadi kita harus menambahkan subtitle biar mereka juga bisa ikut baca. Walaupun mereka nggak bisa dengar, setidaknya dia tahu nih, oh apa yang kita sampaikan lewat kata-kata, lewat tulisan tersebut. Tapi di balik beratnya itu sebenarnya fungsi dari Sule ini tuh cukup membantu kami dan cukup memberikan kami semangat untuk berkarya lagi, berkreasi lagi. Karena apa? Dengan adanya view, adanya juga like, ada juga yang mungkin komentar, itu sebenarnya cukup membuat kami semangat gitu. Walaupun ya untuk sekarang ini belum banyak ya, tapi namanya kita kan
mulai dari awal yang namanya penonton emang nggak harus langsung booming gitu, langsung banyak. Tapi kami seneng karena tadi yang kita ambil adalah ilmunya, pelajaran dan topik yang kami sampaikan untuk teman-teman. Ya semoga saja program Sule ini terus berkembang dan mungkin bisa insya Allah bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Proyek yang paling berat itu sama kayak proyek yang paling aku sukai, yaitu podcast. Karena aku berada di lingkungan yang gak pernah sepi, menjadi tantangan tersendiri buat aku untuk record. Belum lagi masalah penyimpanan, belum lagi editing. Cukup berat sih, tapi aku suka karena itu menurutku adalah tantangan. Untuk proyek yang dianggap paling berat, jujur, awalnya kerjain Sule itu terasa berat. Berat karena harus merangkai kata, rekam suara, edit video, dan lain-lain dengan kapasitas memori handphone yang gampang penuh. Terus, rekam suara juga kan kadang ada gangguan, kayak berisik gitu. Tapi ternyata gak seberat yang dibayangkan kalau kitanya mau berusaha dan akhirnya bisa.